Ya, sekarang kami berdua ada di Taman Tasik Titiwangsa. Setelah 1 minggu hari raya, ini persatuan lemak-lemak dalam perut ini perlu dibuang. Ya, ada rendang, ada ketupat, ada lepet, ada soto, ada sate, ada lontong, semua ngumpul di sini di perut nih. Di perut nih. Jadi sudah saatnya harus dibuang dengan berolahraga. Pilihan kami sekarang adalah di Taman Tasik Titiwangsa. Di kolom komentar di video saya juga ada yang mengatakan Bapak ini sudah 21 tahun di Malaysia, tapi kenapa masih tidak bisa bahasa Melayu? Iya, mungkin orang menduga demikian karena memang dalam setiap video saya, konten-konten saya selalu menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Tidak seperti orang Indonesia kebanyakan kalau sudah lama di Malaysia dia akan berbahasa Melayu. Bahkan cenderung bahasa Indonesianya juga sudah tercampur bahkan habis hilang. Nah, kenapa saya tidak berbahasa Melayu? Apakah saya tidak bisa bahasa Melayu? Jawabannya tentu bisa. Bagaimanapun juga bahasa Melayu itu tetap saya perlukan di dalam pergaulan di Malaysia ini. Karena saya ini berada di negara orang dan negara ini menggunakan bahasa Melayu. Peribahasa mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan itulah yang juga saya terapkan dan saya ajarkan kepada murid-murid saya di Malaysia. Karena bahasa Melayu ini menjadi bahasa negara Malaysia, tentu saja saya mau tidak mau, suka tidak suka, harus bisa berbahasa Melayu. Misalnya kalau ke pasar, kalau saya harus ke Cipiji, lesen, bayar rotek, ke pos Malaysia, ya ke institusi kerajaan Malaysia, tentu saya harus menggunakan bahasa Melayu. Karena mereka juga mungkin tidak paham dengan bahasa Indonesia. Nah, dari mana saya bisa belajar bahasa Melayu? Saya belajar bahasa Melayu ya paling banyak saya menggunakan media televisi ya. Dengan melihat berita, menonton drama-drama Melayu. Itu yang banyak membantu saya bisa berbahasa Melayu. Kenapa demikian? Apakah saya tidak bergaul dengan orang Malaysia atau dengan orang Melayu? Ya, pastilah saya bergaul dengan orang-orang Melayu. Saya juga ada kawan orang Melayu. Nah, kembali ke pertanyaan awal. Tapi kenapa tidak menggunakan bahasa Melayu, dan bahasa Melayu mungkin masih kaku? Ya, jujur saja memang bahasa Melayu saya masih kaku dan medok banget Jawanya. Kenapa demikian? Ya, seperti yang sudah Anda ketahui bahwa saya di sini adalah guru Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Saya dikirim oleh negara saya ke sini untuk menjadi guru di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Tentu saja sekolah ini, murid-murid saya semuanya 100% adalah warga negara Indonesia. Yang dimana orang tuanya kerja di Malaysia. Baik itu kerja formal, kerja non formal. Dan tugas saya bersama dengan guru-guru yang lain adalah memberikan pendidikan keindonesiaan. Tujuan utama Sekolah Indonesia didirikan di beberapa negara termasuk di Malaysia adalah agar anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri tetap memiliki budaya Indonesia. Nah, tentu saja Sekolah Indonesia ini menempati premis yang dimiliki oleh kerajaan atau pemerintah Indonesia di Malaysia. Maka
di sekolah itu kita semuanya wajib berbahasa Indonesia, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam saya mengajar, dalam saya berkomunikasi dengan anak-anak, dan semua orang yang ada di situ harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mau tidak mau, ya memang saya harus berbahasa Indonesia. Semua buku, semua materi, semua teks, semua literatur yang ada di sekolah Indonesia berbahasa Indonesia. Perlu diketahui bahwa anak-anak kami, siswa-siswa kami itu di banyak hal, ya, mereka justru tidak bisa bahasa Indonesia, terutama anak-anak yang tinggal di kawasan, ya kita menyebutnya kawasan non apartemen, ya. Di mereka kebanyakan tinggal di perumahan, tinggal di perkampungan, di Kampung Baru, di Kampung Pandan, di Gombak, Segambut, bahkan ada sampai di Kelang. Mereka tinggal di lingkungan yang mayoritasnya bahkan 100% berbahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu mereka gunakan dalam kehidupannya sehari-hari, di rumah dan di lingkungan keluarganya. Karena orang tuanya juga bekerja, punya majikan orang Melayu, orang Cina yang berbahasa Melayu, sehingga orang tuanya pun hampir tidak bisa berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya sudah gado-gado, atau orang Malaysia bilang bahasa rojak antara Indonesia dengan Melayu. Gak bisa membedakan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Akhirnya anaknya mau tidak mau juga berbahasa Melayu, dan Melayunya sangat Melayu banget gitu. Medok. Melayunya sangat medok. Walaupun dia berasal dari Madura, hari-hari Madura dengan logat Madura yang khas, lalu kemudian mereka bahasa Melayu, tetap saja mereka bahasa Melayu, walaupun kelihatan sekali dia dari Madura dengan logatnya. Nah, dari sinilah sekolah Indonesia ini hadir di tengah-tengah mereka untuk mempertahankan bahasa Indonesianya, mempertahankan budayanya, keseniannya, kebiasaannya, bahkan kurikulumnya. Kita ajarkan 100% kurikulum Indonesia. Itu yang pertama, mengapa saya selalu berbahasa Indonesia. Yang kedua, lingkungan. Setelah saya 8 jam di sekolah, dari jam 7.30 sampai pukul 4, bahkan lebih, harus berbahasa Indonesia di sekolah. Bagaimana dengan lingkungan saya? Lingkungan saya tinggal tidak jauh dari sekolah. Di situ tidak ada perkampungan. Jadi mau tidak mau saya dan guru-guru yang lain tinggal di apartemen atau di kondominium. Di kondominium, seperti kita tahu bersama bahwa kita tidak mengenal tetangga. Kita tidak saling mengenal. Seperti tetangga saya di sebelah kiri ini orang India, Indian asli dari India. Lalu sebelah kanan saya orang Filipina, sebelah kanannya lagi Jerman, lalu sebelah kanannya lagi orang Cina. Nah, baru satu lantai dengan saya itu ada orang Indonesia, 2. Jadi satu lantai itu ada 8 unit, 3 untuk orang Indonesia. Di circle saya, di sekolah dengan orang Indonesia, di rumah dengan orang Indonesia. Jadi memang bahasa Indonesia saya gunakan sehari-hari di Malaysia. Baru kemudian kalau saya bertemu dengan orang Melayu, ya, membeli belah, kemudian ke pasar, ke pejabat-pejabat Malaysia, ya, atau ke kantor-kantor Malaysia, tentu saya menggunakan bahasa Melayu. Dan tentu saja bahasa Melayu saya sangat kaku. Di beberapa kesempatan
Kalau saya ketemu orang Melayu, orang ya bukan orang Indonesia lah, dia pasti kalau saya berbahasa Melayu, seringkali saya dikatakan atau ditanya, awak orang Sabah ya? Karena ya tahu bersama bahasa logatnya orang Sabah mirip-mirip dengan Indonesia. Jadi kata dia, muka saya ini muka Melayu, tapi bahasanya Melayunya seperti Melayu Sabah. Nah, katanya mereka begitu. Atau di beberapa kali juga orang udah mengatakan bahwa saya pasti orang Jawa karena logatnya Jawa sekali. Jadi dari sinilah teman-teman, saya jarang menggunakan bahasa Melayu. Saya lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Daripada dalam konten-konten saya ini bahasa Melayunya kaku, ya lebih baik saya memakai bahasa Indonesia. Mudah-mudahan yang mendengarkan video saya ini bisa memahami bagaimana latar belakang saya harus berbahasa Melayu. Dan mudah-mudahan bisa belajar bahasa Indonesia dari konten-konten saya ini. Di beberapa kesempatan juga ada orang yang bilang dia lebih suka kalau saya ini berbahasa Indonesia, karena dia bilang slangnya bahasa Indonesia itu enak gitu, dia suka. Nah, dari sini juga adalah saya berbahasa Indonesia saja dalam konten saya. Tapi ingat, saya bisa berbahasa Melayu. Bolehlah, sikit-sikit boleh bahasa Melayu. Oke, itu saja video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa dimaklumi, dan mohon maaf pada kawan-kawan dari Malaysia yang menanyakan kenapa saya tidak menggunakan bahasa Melayu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Kalau Anda suka dengan video ini, tolong di subscribe, like, dan komen yang baik-baik saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.